Halo semuanya, kembali lagi di video saya Marta Laia, di mana saya akan selalu membahas materi-materi umum. Oke, di sini kita akan menjelaskan materi Undang-Undang 1945. Undang-Undang Negara Indonesia 1945 adalah konstitusi tertulis serta menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang memuat aturan dan ketentuan pokok sistem tata kelola negara serta menjadi ideologi negara yaitu Pancasila. Undang-Undang 1945 membahas empat hal penting. Yang pertama ada prinsip kedaulatan dan negara hukum. Yang kedua yaitu pembatasan kekuasaan organ-organ negara, dan yang ketiga yaitu mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengatur hubungan antar lembaga negara dengan warga negara. Oke, Undang-Undang 1945 pernah terjadi perubahan, dan perubahan itu sebelum perubahan ada terdiri dari bagian yaitu pembukaan, pasal-pasal, serta penjelasan. Sedangkan waktu setelah perubahan hanya terdiri dua bagian, yaitu pembukaan dan pasal-pasal saja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara terdiri dari tiga, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke, kita bahas satu dulu. Yang pertama yaitu legislatif, yaitu lembaga legislatif, yaitu lembaga pembuat undang-undang, terdiri dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Fungsi MPR yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dan melantik presiden dan wakil presiden jika keduanya mangkat atau diberhentikan atau berhenti secara sendiri, serta fungsi-fungsi lainnya. Yang kedua yaitu ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi DPR yaitu ada tiga, yaitu fungsi anggaran, yaitu membahas dan memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diusulkan oleh presiden. Dan yang kedua fungsi yaitu ada fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang. Lalu yang ketiga yaitu ada fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang. Lalu lembaga yang ketiga yang termasuk lembaga legislatif yaitu ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Fungsinya yaitu mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR, lalu mempertimbangkan atau memberi pertimbangan terhadap DPR atas rancangan undang-undang dan APBN. Oke, kita masuk yang ke lembaga kedua yaitu lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden. Tugas presiden yaitu memegang kekuasaan negara, memberikan rancangan undang-undang kepada DPR, lalu menetapkan peraturan pemerintahan. Lalu kita masuk ke lembaga yang ketiga yaitu ada lembaga yudikatif. Contoh yang termasuk lembaga-lembaga yudikatif yaitu ada MA atau Mahkamah Agung, ada MK Mahkamah Konstitusi, serta ada KY atau Komisi Yudisial. Lembaga yudikatif adalah salah satu lembaga peradilan. Baik, cukup sekian bisa kita bahas hari ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.